Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nice to meet you. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Azimi Ramadan. Kalian bisa panggil Bapak Azimi. Jadi, dalam beberapa pertemuan ke depan, Bapak yang akan menjadi guru bahasa Inggris kalian. Salam kenal ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar grammar, dan ini adalah materi yang sangat mendasar, yaitu singular and plural. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar belum? Kalau belum, gak apa-apa. Di sini kita akan mengenal apa sih singular and plural itu. Nah, sebelum mengenal singular and plural, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan nouns. Jadi, nouns itu adalah kata benda ya. Kata benda itu bisa berbentuk konkret atau abstrak. Konkret itu berarti kata benda yang dapat disentuh, dapat dilihat, dan memiliki wujud. Sedangkan abstrak kebalikannya, yaitu yang tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, dan tak berwujud. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, kata benda atau noun itu memiliki dua sifat, yaitu tunggal dan jamak. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu singular and plural. Singular nouns merupakan kata benda tunggal, dan plural nouns adalah kata benda jamak. Singular bisa berarti single atau satu bersifat tunggal. Benda tunggal itu berarti benda yang tidak lebih dari satu. Dan plural berarti lebih dari satu. Bisa dua, tiga, empat, dan lebih banyak lagi. Atau yang bisa disebut jamak. Nah, itulah pengertian dari singular dan plural nouns. Oke, pertama-tama kita akan membahas yang singular dulu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan benda tunggal atau yang dinamakan singular, itu diawali dengan kata atau an. Dan an ini memiliki makna yang sama, yaitu bisa sebuah, seekor, seorang, atau apapun itu yang memiliki makna satu benda atau tunggal. Sekarang mari kita bahas apa sih bedanya antara dan n itu, padahal memiliki arti yang sama. Bedanya bisa kita ketahui dari huruf yang ada setelah dan n ini. Mudahnya, jika ada kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Nah, yang dimaksud dengan huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Maka yang digunakan adalah n, bukan e. Sedangkan digunakan jika bertemu dengan kata benda bahasa Inggris yang tidak diawali dengan huruf vokal. Nah, jadi biar lebih paham, di sini ada contohnya. Yang pertama ada a cat. Kenapa menggunakan Karena kata cat itu diawali dengan huruf C. Dan huruf C ini bukanlah termasuk huruf vokal. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita coba lagi nih, ada contoh yang kedua. Ada an elephant. Bisa dilihat, kata elephant diawali dengan huruf apa? Ya, betul, huruf E. Dan huruf E itu adalah huruf, oke, smart, huruf vokal. Oleh karena itu menggunakan N, bukan menggunakan E. Sekarang kita lanjut ke plural. Nah, yang perlu kita pahami di dalam bahasa Inggris itu tidak sama dengan bahasa Indonesia untuk menyatakan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya nih, dalam bahasa Indonesia, untuk menyatakan buku yang lebih dari satu, kita menyebutkannya buku-buku. Atau misalkan lagi, kucingnya ada banyak, menjadi kucing-kucing. Jadi ada pengulangan kata di situ. Nah, di dalam bahasa Inggris itu tidak seperti itu. Misal untuk mengatakan buku-buku, dalam bahasa Inggris itu tidak berarti menjadi book-book. Jadi, di dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak, maka ditambahkan imbuhan akhir kata benda tersebut. Ada yang berakhiran es, is, dan ada juga yang ditambahkan dengan s. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dan akan kita mulai dengan es. Jadi, yang ditambahkan imbuhan es ini adalah kata benda yang memiliki akhiran huruf yang ada di slide ini. Di situ ada O, SH, CH, SS, dan X.
Oke, misalkan ada kata benda dalam bahasa Inggris yang memiliki akhiran salah satu dari kelima ini. Maka, untuk merubahnya menjadi benda jamak, kita tinggal tambahkan es di belakang kata tersebut. Nah, ini bisa dilihat ada contoh yang berakhiran huruf O. Di sini ada tomato menjadi tomatoes, flash menjadi flashes, brush menjadi brushes, branch menjadi branches, sandwich menjadi sandwiches, dress menjadi dresses, bus menjadi buses, gas menjadi gases, and the last one, dan yang terakhir, box menjadi boxes. Oke, lanjut ke imbuhan yang kedua, yaitu IES. Untuk yang ditambahkan dengan imbuhan IES, ketentuannya adalah jika ada kata benda diakhiri huruf Y, tetapi sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, maka Y berubah menjadi IES. Gimana, bingung? Oke, jika masih susah dimengerti, bisa kita lihat contohnya. Di sini ada beberapa contoh kata benda yang ditambahkan imbuhan ius di belakang. Ada baby menjadi babies, story menjadi stories, lady menjadi ladies, dan country menjadi countries. Bisa diperhatikan dari 4 kata di sini, ada baby, story, lady, dan countries. Mereka di belakang katanya ada huruf Y, tetapi sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan. Nah, untuk merubahnya ke dalam bentuk jamak, tinggal diganti aja Y-nya menjadi IES. Nah, sekarang coba perhatikan contoh-contoh kata benda yang ada di sini. Di belakang tiap katanya ada sama-sama diakhiri dengan huruf Y. Sama seperti contoh yang tadi, tetapi bisa kita lihat sebelum huruf Y itu huruf konsonan apa bukan. Bukan ya? Nah, jadi meskipun kata-kata ini sama-sama diakhiri dengan huruf Y, namun sebelum huruf Y-nya bukanlah huruf konsonan, melainkan huruf vokal. Jadi kita nggak bisa menggunakan imbuhan IES, tetapi menggunakan imbuhan S di belakangnya untuk mengubahnya ke bentuk jamak. Maka akan seperti ini, day menjadi days, boy menjadi boys, donkey menjadi donkeys, key menjadi keys, dan toy menjadi toys. Nah, jadi imbuhan S ini lebih mudah ya, karena kalian cuma perlu mengingat ketentuan penambahan ES dan IES yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jika selain dari itu, maka cuma perlu menambahkan imbuhan S di belakang kata untuk merubahnya ke bentuk jamak. Oke, sekian dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan mudah dipahami apa yang Bapak ajarkan. Boleh diulang videonya jika masih ingin memahami lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.